Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di YouTube saya, Fitra Sarian Messi. Sekarang kita lanjut mengenai soal studi kasus mengenai nilai guna utility. Ya, masih mengenai nilai guna utility juga. Ini ada soalnya. Seorang konsumen ingin membeli makanan dan pakaian untuk dirinya dan keluarganya. Harga makanan adalah Rp600 dan selai pakaian berharga Rp6.000. Nilai guna total yang diperoleh dari mengkonsumsi makanan dan pakaian seperti ditunjukkan oleh tabel berikut ini. Ini untuk makanan. Makanan pada saat konsumsi 1 unit itu nilai guna totalnya 600. Ketika makanan 2 unit itu nilai guna totalnya jadi 1.100. 3 unit nilai guna totalnya jadi 1.500. 4 unit menjadi 1.800 dan 5 unit menjadi 2.000 nilai guna totalnya. Nah, ini untuk yang pakaian. Untuk pakaian pada saat konsumsinya 1 unit nilai guna totalnya 14.000. Pada saat konsumsi 2 unit nilai guna totalnya 24.000. Konsumsi 3 unit nilai guna totalnya 30.000. Dan pada saat 4 unit nilai guna totalnya 32.000. Dan pada saat 5 unit nilai guna totalnya 30.000. Pertanyaan yang A, hitunglah nilai guna marginal untuk makanan dan pakaian pada berbagai unit barang. Itu untuk yang A. Kemudian yang B, misalkan pendapatan konsumennya Rp27.000. Apabila semua pendapatan tersebut dibelanjakan, jadi ini asumsinya, apabila semuanya dibelanjakan dari pendapatan yang tadi, berapa banyak makanan dan pakaian yang akan dibelinya untuk memaksimalkan kepuasannya. Nah, pertanyaan yang C, misalkan pendapatan konsumennya menjadi Rp38.500 dan harga pakaian meningkat menjadi Rp12.000. Gabungan makanan dan pakaian yang bagaimanakah yang perlu dibelinya untuk memaksimalkan kepuasannya? Nah, berapakah sisa pendapatannya yang dapat ditabung? Itu yang tiga pertanyaannya. Kita masuk ke jawaban yang A. Jawaban yang A, ini dia. Jadi kita tentukan dulu MU-nya. MU untuk makanan dan pakaian. Ini untuk makanan. Ini untuk pakaian. Ini pakai makanan dari harganya adalah Rp600. Kalau pakaian harganya adalah Rp6.000. Kita buat dulu unitnya. Nah, ini MU-nya. Sama untuk pakaian juga ini unitnya. Unit dan ini MU-nya. Dan kita buat unitnya dari 1, 2, 3, 4, 5. Sama untuk yang pakaian juga 1, 2, 3, 4, 5. Menghitung MU, ya, cara menghitung MU dari nilai guna total, ya, pada unit yang ditanya dikurang dengan nilai guna total unit sebelumnya. Nah, jika unit yang pertama, MU untuk unit yang pertama itu nilainya sama dengan nilai guna total. Berarti MU-nya jika unit yang pertama itu adalah 600. Ya, karena dia di unit yang pertama. Ini kita masukkan ke sini. Kemudian yang unit yang kedua, MU-nya berarti dari nilai guna total yang kedua kurang dengan nilai guna total yang pertama. Jadi 1.100 kurang 600. Jadi MU yang kedua ini nilainya adalah 500. Lalu yang ketiga, MU-nya dari nilai guna total yang ketiga dikurang nilai guna total yang kedua, atau 1.500 kurang 1.100. Nilainya adalah 400. MU yang keempat dan 1.800 kurang dengan 1.500. Ini nilainya 300. MU yang kelima berarti 2.000 dikurang dengan 1.800.
dapatnya adalah 200. Selesai untuk yang MU untuk di makanan. Sekarang untuk yang di pakaian lagi MU-nya. Menghitungnya masih sama. Pada saat unit pertama nilai MU-nya itu sama dengan nilai guna totalnya. Jadi MU pakaian unit yang pertama nilainya adalah 14.000 juga. Kemudian yang kedua MU-nya berarti yang nilai guna total yang kedua dikurang dengan nilai guna total yang pertama. Jadi 24.000 dikurang 14.000, jadi nilainya 10.000. Kemudian yang ketiga, jadi nilai 30.000 kurang 24.000, ini adalah 6.000. MU yang keempat 32.000 dikurang dengan 30.000, nilainya adalah ini 2.000. Nah, yang kelima berarti MU-nya 30.000 dikurang dengan 32.000. Jadi nilainya adalah minus 2.000. Selesai untuk yang pertanyaan A. Jadi nilai guna marginal untuk makanan itu adalah 600, 500, 400, 300, dan 200. Dan nilai guna marginal atau marginal utility untuk yang pakaian jadi ada 14.000, 10.000, 6.000, 2.000, dan min 2.000. Sekarang untuk yang pertanyaan yang B. Yang B lagi. Misalkan pendapatan konsumennya 27.000. Apabila semua pendapatan tersebut dibelanjakan, jadi asumsinya ini ya, apabila semuanya dibelanjakan. Berarti kalau semua dibelanjakan maka pendapatannya itu adalah habis nilainya nanti. Berapa banyak makanan dan pakaian yang harus dibeli untuk memaksimumkan kepuasannya? Jika soalnya seperti ini ya, jika dilihat dari harga makanan dan pakaian yang berbeda, makanan harganya 600, pakaian harganya 6.000. Berarti harga masing-masing antara makanan dan pakaian itu kan berbeda. Jadi kalau soalnya seperti ini, kita cari MU per P-nya. Ya, jadi bukan dibuat persamaan seperti yang soal sebelumnya. Jadi kita buat dulu MU per P masing-masingnya untuk makanan dan pakaian. Sekarang untuk makanan ya, makanan MU per P. MU per P ini untuk pakaian. Jika sama, kita hitung nilai MU per P-nya. Kenapa kita cari MU per P-nya? Karena harga antara makanan pakai itu berbeda. Lain hal jika harga makanan pakai itu sama, maka kalau dia sama harganya kita buat persamaannya. Tapi kalau dia berbeda, kita cari MU per P-nya untuk masing-masing makanan dan pakaian. Sekarang untuk yang MU makanan. Unit yang pertama, ini adalah unit ya. Ini unit di sini. Nah, ini makanan tadi kan harganya 600 ya. Pakaian kan harganya tadi 6.000. Ini unitnya. Kita buat pada saat unit pertama 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang MU per P, MU nya tadi 600, nah berarti 600 dibagi dengan 600. Jadi 600 dibagi 600, nilainya adalah 1. Nah, unit yang kedua, MU unit yang kedua 500. 500 dibagi dengan harganya sebanyak 600. Ini nilainya adalah 0,83. Unit yang ketiga, MU per P untuk makanan, berarti MU nya tadi 400 dibagi 600, nilainya adalah 0,67. Unit yang keempat lagi, unit yang keempat berarti dia MU nya 300 dibagi 600, nilainya adalah 0,5.
Nah yang terakhir dan yang kelima, FU per P nya, FU nya 200 dibagi 600, jadi nilainya adalah 0,33. Sekarang untuk yang pakaian lagi. Pakaian kita buat unitnya dulu, 1, 2, 3, 4, 5. Kita hitung URP nya. FU nya tadi ada 14.000. 14.000 untuk yang unit pertama. Dibagi P nya harganya 6.000. Dibagi 6.000. Nilainya adalah 2,33. Nah, unit yang kedua, FU nya tadi adalah 10.000. 10.000 dibagi 6.000. Nilainya adalah 1,67. Nah, unit yang ketiga, FU nya 6.000. 6.000 per P dibagi 6.000 juga. Berarti nilainya adalah sama dengan 1. Nah, berikutnya untuk yang keempat lagi. Untuk yang keempat, FU nya adalah 2.000. 2.000 dibagi 6.000. Dapatnya adalah 0,33. Nah, yang terakhir, yang unit yang kelima pakaian, berarti FU nya min 2.000. Min 2.000 dibagi 6.000. Dapatnya juga min 0,33. Nah, sekarang kita lihat. Kita cari FU per P nya. Kita lihat nilainya yang sama ya. Nilai yang sama ini berarti ada di 5 makanan dan 4 pakaian. Nah, ini kita dapat ya. Jadi ini kan ada juga sama satu makanan dan 3 pakaian, karena FU nya juga sama-sama 1 ya. Nah, sekarang kita lihat FU nya tadi. Nilai makanan, perbandingan makanan dan pakaian. Perbandingan harga makanan dan pakaian ya. Harga makanan tadi kan 600 dibanding dengan 6.000. Berarti perbandingannya itu adalah 1:10. Tadi dari FU per P nya dapat sama hasilnya yang sama, itu 0,33. Berarti untuk yang makanan kan 5, untuk yang dipakai kan 4 ya kombinasinya. Tapi karena ada 2 juga ada sama 1 juga ada. Nilai FU per P nya juga ada sama, itu sama-sama 1. Nah, sekarang kita lihat dari perbandingan harga makanan pakaiannya. Ini harga makanan dan pakaian kan 1:10. Kita lihat di FU nya. FU yang kita dapatkan tadi, FU pakaian, FU makanan dan pakaian. FU makanan berbanding FU pakaian. FU pakaian. Yang hasilnya juga 1:10 ya berdasarkan perbandingan harga makanan pakaian tadi. Kita lihat yang 1:10. Nah, sekarang coba ya, kita pada saat kita buktikan ya, pada saat yang makanannya 5, berarti kan FU nya kan 200 berbanding FU pakaian kan pada yang nilainya yang sama itu kan 4 pakaian. Berarti kalau 4 pakaian berarti yang FU nya yang di 2.000. Ini 200 banding 2.000 kan sama-sama 1:10 juga ya kan. Nah, makanya kombinasi antara makanan pakaian untuk jawaban yang kedua. Jadi banyak makanan dan banyak makanan itu adalah sama dengan makanannya adalah berapa tadi? 5, dan banyak pakaian itu adalah
pakaian itu adalah sama dengan 4 ya, dari nilai yang FU per P-nya sama dengan 4. Kita kalikan 5 dikali harga makanan 600 ya, 5 kali 600 sama dengan 3000. Sekarang untuk yang pakaian berarti 4 dikali 6000, ini adalah 24.000. Jadi totalnya ini adalah 27.000. Nah, terbukti. Jadi jika pendapatannya 27.000 dan semua pendapatan dibelanjakan. Nah, sekarang terbukti ya, pada saat pendapatannya sebanyak 27.000 dan semua pendapatan tersebut dibelanjakan, maka banyak makanan yang harus dibelinya itu adalah 5 dan banyak pakaian yang harus dibelinya adalah 4. Ini adalah berarti terbukti. Itu ya untuk yang jawaban yang B. Jadi makanya itu kata kuncinya ada di sini. Apabila semua pendapatan tersebut dibelanjakan. Jadi nilainya itu adalah 27.000 dan terbukti. Selesai untuk yang jawaban yang B. Nah, sekarang kita untuk yang C lagi. Sekarang yang jawaban yang C. Sekarang untuk yang jawaban yang C, untuk yang jawaban yang C, sekarang ini ibu hapus dulu ya. Ya, sekarang jawaban yang C. Sekarang pendapatan kosennya 38.500. Harga pakainya meningkat menjadi 12.000. Jadi yang meningkat itu adalah harga pakaian saja, harga makanan tetap. Gabungan makanan pakaian yang bagaimana perlu dibelinya untuk memaksimalkan kepuasannya. Jadi sama, menghitungnya sama seperti tadi untuk yang jawaban yang B. Nah, sekarang yang perbedaannya adalah di pakaiannya. Jadi kita cari untuk yang dipakainya aja. Karena dipakai itu harganya menjadi 12.000. Nah, kita cari untuk yang MU per P untuk yang dipakaian. Ya, ini jawaban yang C. Sekarang harganya pakaian sama dengan 12.000. Ya. Kita cari MU per P-nya seperti tadi. MU per P nah, ini dari yang soal yang jawaban yang A juga MU-nya. MU per P dipakai pada saat harganya menjadi 12.000 rupiah. Berarti pada unit yang pertama itu nilainya adalah 14.000 dibagi dengan 12.000. Nilainya adalah 1,17. Unit yang kedua, MU per P-nya berarti 10.000 dibagi 12.000. Ini adalah 0,83. Unit yang ketiga berarti 6.000 dibagi 12.000. Tepatnya adalah 0,5. Unit yang keempat berarti 2.000 dibagi 12.000. Nilainya adalah 0,17. Unit yang kelima, ini 2.000 dibagi 12.000. Nilainya adalah 0,17. Sudah dapat ya. Sekarang kita lihat dari MU per P-nya sama-sama yang dari makanan tadi. Yang mana yang nilai MU per P-nya yang sama. Nanti kalau nilai dari dapat nilai MU per P-nya, jika pada saat harga pakaian baru itu kan berarti ada 0,3. Ini ada kombinasinya di 0,83 ini. Ya. Berarti pada saat harga
pada saat harga menjadi Rp12.000, harga paket menjadi Rp12.000, maka kombinasi makanan menjadi makanan nilainya sebanyak 2 unit makanan, pakaian dia sebanyak 2, pakaian sebanyak 2. Jadi kita lihat dari nilai FU per P-nya sama, ini nama dapatnya adalah 0,83, sama-sama 0,83. Sekarang kita kalikan, nilai dikali dengan harga makanan tadi 600, didapatnya 1.200. Ini pakaian sama dengan pada 2 unit ya, karena dia nilainya sama 0,83. Jadi pakaian sama dengan 2 unit kali dengan harganya yang 12.000. Dapatnya adalah 24.000. Ini totalnya adalah 25.100. Didapat totalnya 25.100. Berarti penjumlah pendapatan yang dibelanjakan pada saat harga meningkat menjadi 12.000 itu adalah 25.100. Nah, berapa sisa pendapatan yang dapat ditabung? Berarti pendapatan yang ada ditabung sama dengan dari pendapatan yang tadi 38.500 dikurang jumlah pendapatan yang kita belanjakan tadi, dikurang sebanyak 25.000, ini 25.200 ya, 25.200. Ini nilainya adalah sama dengan 13.300. Ini dia, sudah selesai. Jadi untuk yang jawaban yang C, pada saat pendapatannya meningkat menjadi 38.500 dan harga pakaian yang meningkat menjadi 12.000, maka jumlah makanan yang harus dibelinya itu adalah sebanyak 2 unit dan jumlah pakaian yang harus dibelinya itu juga sebanyak 2 unit. Jika makanan sebanyak 2 unit dan pakaian 2 unit, maka jumlah yang uang harus dibelanjakan itu adalah sebanyak 25.200. Sehingga dari jumlah pendapatan yang 38.500 itu, jumlah yang pendapatan yang dapat ditabungnya itu adalah 38.000 dikurang 25.200, sehingga tabungannya sebanyak 13.300 rupiah. Nah, selesai dia untuk yang kasus yang ini. Saya itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.